Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Subakti dengan NIM C0C0 19018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, yang pertama tentang jenis kas dan setara kas. Pengertian kas, kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang, kertas, atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran syah yang dapat diambil setiap saat. Kas memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan aset lain perusahaan. Adapun beberapa karakter kas sebagai berikut. Yang pertama ada kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Yang ketiga ada kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Yang kedua, tentang jenis-jenis kas. Kas dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu kas on hand dengan kas at bank. Yang pertama, kas on hand ialah kas keseluruhan yang berada di suatu perusahaan. Kas on hand ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada cash. Cash di sini maksudnya kas besar. Yang kedua ada petty cash, yaitu kas kecil atau kas yang berada pada unit-unit perusahaan. Yang kedua ada cash at bank. Adapun kas suatu perusahaan yang berada di bank. Yang ketiga, pengendalian kas. Pengendalian kas ini terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian kas untuk penerimaan kas. Yang kedua, pengendalian untuk pengeluaran kas. Yang pertama, pengendalian kas untuk penerimaan kas itu terbagi menjadi tiga, yaitu semua penerimaan kas harus segera dicatat. Yang kedua, hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetorkan ke bank. Yang ketiga, adanya pemisah fungsi antara petugas yang menandatangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin cash register. Yang kedua ada pengendalian untuk pengeluaran kas. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada semua pengeluaran kas harus dilakukan menggunakan cek. Yang kedua, cek harus ditandatangani minimal 2 orang penjabat. Yang ketiga ada cek yang batal digunakan atau salah tulis harus diarsir dengan rapi. Yang keempat, hendaknya diberi cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya yang keempat ada pengertian setara kas. Setara kas ini adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Yang B, konsep pembukuan tabungan. Proses pembukuan merupakan kegiatan utama dalam akuntansi komersial. Dari sisi pajak, pembukuan ini menjadi suatu hal yang krusial karena apa yang dibukukan akan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Pada pasal 1 angka 26 Undang-Undang KUP menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang C, klasifikasi investasi pada efek tertentu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada efek yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, efek yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan atau tersedia untuk dijual. Yang ketiga, pelaporan perubahan nilai wajar. Yang keempat, perubahan kelompok investasi. Yang kelima, penurunan nilai efek.
Dan yang terakhir adalah pengungkapan. Selanjutnya, yang D, perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Yang pertama, yaitu efek ekuitas. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, pada saat perolehan dengan jurnal equity investment in cash lebih besar dari jumlah totalnya. Yang kedua, pada saat penerimaan dividen tunai, jurnalnya cash equity investment lebih besar dari jumlah totalnya. Yang ketiga, pada saat terjadi perubahan harga saham, jurnalnya no entry. Yang keempat, pada saat investasi mengumumkan laba rugi, jurnalnya equity in investment income lebih besar dari totalnya. Yang terakhir, pada saat investasi mengumumkan rugi bersih, jurnalnya investment income equity investment lebih besar dari jumlah totalnya. Terima kasih. Mungkin ini hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.